Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sebagai faedah waktu syuruk, ada 6 cita-cita yang dicita-citakan oleh penduduk kubur. Apa itu? Kita yang masih hidup di dunia ini, tentu kita semua memiliki keinginan, angan-angan dan cita-cita. Ada sebagian kita yang ingin sukses dalam hidupnya, ingin menjadi orang yang kaya raya, dan sebagian mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ingin bekerja di instansi tertentu, mungkin dia ingin menjadi tentara dan Allah kabulkan. Ingin menjadi seorang dokter, Allah kabulkan. Ingin menjadi seorang insinyur, Allah kabulkan. Ingin menjadi presiden, menteri, dan begitu seterusnya, terkadang Allah kabulkan. Karena dunia ini masih bisa diupayakan. Cita-cita apapun di dunia ini masih bisa diusahakan, walaupun terkadang berhasil, terkadang tidak. Tetapi dengan kesungguhan seseorang, terkadang mereka berhasil dengan cita-cita yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Urwah ibn Zubair ingin menjadi seorang ulama, Allah kabulkan. Dia menjadi alim, ulama besar, ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Urwah ibn Zubair? Abdul Malik ibn Marwan ingin menjadi penguasa, Allah kabulkan. Kemudian juga siapa lagi? Zubair ibn Awam atau Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, juga ketika bercita-cita Allah kabulkan. Di dunia memungkinkan cita-cita kita ini Allah kabulkan, keinginan kita Allah kabulkan. Tetapi apabila orang sudah meninggal dunia, dan setiap manusia pasti meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Sehebat apapun orang lari dari kematian, pasti kematian itu akan mengejar kita. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mengejar kalian, dan pasti akan dapat. Tidak kita, tidak pula orang-orang kaya, tidak pula orang-orang kejam dan sombong, semua akan mengalami kematian, dan itu kita bisa saksikan setiap hari. Bahkan kita pula yang mengurus jenazah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah cita-cita itu hanya terdapat bagi kita orang-orang hidup saja? Tidak. Orang-orang yang masuk ke dalam kuburan dan menjadi para penduduk kubur, mereka pun punya cita-cita. Tapi apakah cita-cita mereka terlaksana atau tidak? Baik, kita akan simak dari penjelasan dalil-dalil yang sahih tentang cita-cita penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, cita-cita penduduk kubur. Apabila jenazah sudah diletakkan di keranda dan siap dihantarkan ke kuburan untuk dikebumikan, maka Nabi SAW bersabda, idza wudi'at al-janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha, yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa.
Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, apabila jenazah itu sudah diletakkan di keranda dan sebagian orang sudah membopongnya dan mengiringinya menuju kuburan, maka selama di perjalanan, maka ruh si mayat ini akan berteriak-teriak. Jika dia orang soleh, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia tahu akhir kehidupannya menjadi penduduk kubur adalah nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak soleh, orang jahat, orang fasik, kafir, munafik, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina yadhhabuna biha. Celaka kalian, mau dibawa pergi ke mana aku ini? Mau dibawa kemana perginya aku ini? Maka dia akan berteriak-teriak, semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Sebab kalau manusia mendengar teriakan orang-orang ini, tentu mereka akan pingsan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita orang-orang yang akan masuk ke liang lahat menjadi penduduk kubur. Mereka ingin disegerakan supaya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang jahat justru mereka bercita-cita untuk tidak masuk dan bergabung dengan penduduk kubur, karena tahu akhir perjalanannya dia akan disiksa dengan azab kubur. Tapi apakah orang-orang ini yang mereka tidak akan mau masuk ke dalam kuburan karena tahu amalan mereka buruk, cita-cita mereka, angan-angan mereka berhasil? Tidak, karena mereka tidak mungkin kembali ke dunia. Mereka harus melalui proses yang kedua dari kehidupan setelah kehidupan, yakni kematian, dan masuk ke alam barzah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang sudah masuk ke liang lahat, kemudian dipendam, kemudian orang-orang yang menghantar pun kemudian pergi, apa yang terjadi di sini? Kita tahu bahwa datang dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian bertanya tiga soalan yang ma'ruf dengan sebutan usulul thalatha. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau dia sanggup menjawab, tentu dia akan mengatakan, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apabila kemudian dia sanggup menjawab, maka Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah mantapkan itu jawabannya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Maka kuburannya akan diluaskan. Idza ra'a ma fusiha lahu fi qabrihi. Di sini syahidnya, apabila dia melihat bagaimana kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, fayaqul, maka dia mengatakan, da'uni ubashiru ahli, da'uni ubashiru ahli. Ya Allah, biarkan aku memberi kabar gembira ini kepada keluargaku. Ya Allah, berikan aku kesempatan kabar gembira itu untuk menghabarkan kabar gembira ini kepada keluargaku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, uskun, diamlah kau di sini. Diamlah kau di sini. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan kepadanya, nim naumatal arush, tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang baru saja melakukan pengantin baru. Fayaqul, maka dia mengatakan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, aku ingin kembali kepada keluargaku dan aku ingin habar gembirakan kepada mereka. Maka malaikat
Munkar dan Nakir mengatakan nam kanaumatul arush alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. Tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin baru yang tidak mungkin dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling dicintainya. Ini cita-cita penduduk kuburan. Apabila mereka mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kuburannya, dibukakan pintu sorga kepadanya, dihantarkan makanan-makanan dan wangian dari sorga, maka dia bercita-cita meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk menghabarkan kondisi mereka. Bahwa mereka baik-baik saja. Mereka mendapatkan nikmat yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia. Mereka ingin habarkan kepada keluarganya. Tapi apakah mereka bisa melakukannya? Tentu sia-sia saja. Karena orang yang meninggal tidak mungkin balik ke dunia. Karena sudah terbatas dengan dinding barzah. Ini yang kedua. Yang ketiga, cita-cita orang yang mati syahid. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Haram radhiyallahu an. Dia adalah orang yang pertama-tama mati atau meninggal mati syahid di perang Uhud. Karena memang kondisinya tidak layak perang, dia cacat tetapi bersikeras untuk berjihad, dan itu semangat para sahabat. Karena bagi mereka kalau sudah urusan sorga tidak mau digantikan siapapun. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abdullah ibn Haram saat kematian syahidnya, tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, aku tidak berkeinginan apapun kecuali kembalikan aku ke dunia, biar aku bisa berperang kedua kalinya dan aku bisa mati syahid kedua kalinya. Dari sini kata Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannah yuhib an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtalu 10 marratin lima yara minal karamati. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun orang yang masuk dalam sorga ingin dikembalikan ke dunia. Iya, karena dunia adalah darul bara, sorga itu darul ni'mah, tempat macam-macam nikmat akan kita peroleh. Kalau kita masuk ke dunia, taulah dunia tempat yang banyak ujian, banyak bala, banyak bencana, macam-macam. Tapi orang masuk surga, maka dia akan mendapatkan nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak saking nikmatnya. Makanya mustahil orang masuk surga ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid katanya. Dia ingin dikembalikan ke dunia dan ingin berperang 10 kali. Kalau bisa 10 kali dia syahid, 10 kali dia berperang, 10 kali dia syahid. Karena tahu kemuliaan orang yang mati syahid. Tapi apakah cita-cita mereka dikabulkan? Mustahil. Karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin balik ke dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sudah meninggal dan masuk ke alam kubur dan bergabung dengan penduduk kubur, maka sebagian mereka bercita-cita ingin kembali ke dunia, terutama orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang ketika di dunia kurang beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Az-Zumar 58, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, mereka masuk ke alam kubur. Qala, sebagian mereka mengatakan, Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh yang dulu saya tidak pernah melakukannya, yang dulu saya tinggalkan amalan-amalan itu. Saya ingin salat, saya ingin zikir, saya ingin baca Quran, saya ingin silaturahim, saya ingin banyak beribadah, salat malam, puasa, dan begitu seterusnya. Mereka ingin kembali ke dunia dan mereka baru sadar kalau selama ini mereka sia-siakan kehidupan dunia dan mereka meninggalkan amal saleh. Makanya mereka mengatakan, Rabbirji'uni ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, mustahil. Itu kalimat angan-anganmu saja.
Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena antara kamu dan kehidupan dunia ada barzah, dinding pemisah yang tidak mungkin ditembus, tidak mungkin balik lagi. Apakah kemudian cita-cita mereka akan dikabulkan? Tidak. Maka kalau kita tahu bahwa cita-cita mereka tidak dikabulkan, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-yaum yaumul amal. Kalau mau beramal sekarang waktunya. Sebelum datang kematian menjemput kita, inilah waktu kita beramal saleh. Mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau yang melintas jalan saja. Tidak akan lama kita di sini. Tetapi lihat kehidupan yang menghadapi kita dengan kehidupan kubur yang entah berapa lama kita akan hidup di kuburan. Belum lagi entah berapa lama kita akan hidup di padang mahsyar. Dua kehidupan ini ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Panjangnya kehidupan setelah kematian ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Jangan sampai setelah meninggal kemudian kita katakan Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar aku bisa beramal saleh. Jangan sampai kita bercita-cita seperti ini setelah masuk ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, sebagian mereka ingin melaksanakan salat. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Targhib dan juga Tarhib. Nabi SAW satu hari marra bi qabrin, lewat di sebuah kuburan. Faqala, dan dimengatakan, man sahibu hadal qabri, siapa pemilik kuburan ini, siapa yang meninggal yang dikubur di sini. Faqalu, sahabat mengatakan, fulan ya Rasulullah, si fulan wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, raq'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat, kalau dia sanggup melakukannya, orang yang dikubur ini jauh lebih baik daripada dunia yang kalian miliki. Jauh lebih baik daripada dunia yang kalian miliki. Ya, di dunia kadang-kadang orang lalai dengan harta, akhirnya meninggalkan salat. Sibuk mencari dunia, bercita-cita ingin kaya, sudah kaya pun tidak salat. Tapi nanti kata Nabi SAW, setelah kita mati, maka 2 rakaat salat walaupun hanya salat sunnah sekalipun, itulah yang dicita-citakan dia, dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah kemudian kita meninggalkan salat dan nunggu disolatkan? Maka salatlah dari sekarang, karena itu umniah, cita-cita penuh kuburan ingin salat. Sekarang waktunya kita salat. Sekarang Allah berikan waktu kepada kita seluas-luasnya untuk melaksanakan salat dan memperbanyak salat, baik wajib ataupun sunnah. Apakah nunggu setelah kematian kita katakan, ya Rabb kembalikan aku ke dunia, aku ingin salat? Kalla, tidak mungkin, mustahil, karena ada dinding pemisah antara kita dengan dunia kala. Dan yang terakhir, mereka bercita-cita ingin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 10 dan juga 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah segera dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, kemudian setelah dia meninggal dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau kembalikan aku sesaat ke bumi, aku ingin sedekah, aku ingin bergabung dengan orang-orang saleh. Mungkin? Mustahil. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Mustahil. Allah tidak akan mengakhirkan sebuah jiwa apabila datang ajalnya. Pasti akan datang ajal itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Dan kalau sudah masuk ke alam kubur, bergabung dengan penduduk kubur, maka mustahil kita akan balik ke dunia untuk menginfakkan harta-harta kita, untuk bergabung dengan orang-orang saleh,
karena ada dinding pemisah antara kita dengan alam dunia. Maka apakah menunggu kematian baru kemudian kita terpikir bercita-cita ingin sedekah? Apakah menunggu kematian kemudian kita berpikir dan bercita-cita ingin menjadi orang soleh? Sekaranglah waktunya. Kata Nabi SAW, "Fattakun nara walau bisyikki tamr." Takutlah kepada api neraka yang menyala-nyala walaupun hanya sedekah dengan separuh butir kurma, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi waktu kita beramal, waktu kita bersedekah, waktu kita salat, kalau bukan sekarang waktunya di dunia? Oleh karena itulah, maka jangan sampai kemudian umniyah cita-cita ini, cita-cita ingin menjadi baik, cita-cita ingin beramal saleh, cita-cita ingin bersedekah, cita-cita ingin salat, cita-cita ingin melakukan ketaatan, baru kemudian angan-angan itu muncul setelah kematian kita. Karena ini semua percuma. Sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal. Karena waktu itu adalah waktu pertanggungjawaban. Di sana ada fitnah kubur, di sana ada azab kubur, di sana ada nikmat kubur. Belum lagi setelah kiamat dibangkitkan. Berbagai macam peristiwa kita akan hadapi setelah kematian kita, sampai Allah takdirkan di antara kita ada yang masuk dalam sorga dan ada yang masuk dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah 6 cita-cita penduduk kubur supaya menjadi ibrah bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.